Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami datang kepadamu, memohon dan meminta agar kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, tercurah dalam hati dan pikiran kami, karena saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga memampukan kami melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu, agar hidup dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu membuka Alkitab, kita bacanya secara bersama-sama. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusulnya sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman-Nya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya menjadi kekuatan iman kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini tema renungan kita, hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Pertanyaan di awal sebelum kita masuk dalam inti perenungan, saya ingin bertanya, apa yang menjadi kebutuhan batin hidup manusia?
Saya rasa adanya damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Jika hidup kita telah damai, ada damai sejahtera, kita rasa semua boleh berjalan dengan baik, sukacita mengiringinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia, seringkali hati manusia hanya diwarnai dengan dua hal, antara suka atau dengan duka. Namun jika manusia dipertanyakan akan hal itu, cenderung manusia akan memilih untuk kalau boleh hidup ini penuh dengan sukacita saja, jangan ada duka citanya. Manusia dalam hidupnya cenderung hidup berhati-hati, cenderung mau bahagia saja, cenderung tidak mau ada duka cita. Dia tidak mau hidup dalam pencobaan, tidak mau ada pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi selagi ada di dunia ini, kita tidak bisa jauh dari hal-hal pencobaan. Hal demikian juga yang dikatakan oleh Yesus Kristus melalui hamba-hambanya. Dan perenungan pada hari ini menjadi perenungan bagi kita semua, bagaimana pergumulan dan pencobaan itu menjadi dasar atas surat pastoral yang dibuat oleh Rasul Petrus bagi jemaat atau umat percaya pada saat itu. Harus kita pahami bahwa pada saat itu kehidupan umat percaya sedang dalam masa pergumulan dan pencobaan, sehingga surat pastoral ini dibuat oleh Rasul Petrus untuk menguatkan dan memberikan semangat kehidupan percaya kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan para umat pada saat itu. Harapannya agar mereka tetap tegar dalam iman, dalam menghadapi apapun yang mereka rasakan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan firman Tuhan itu juga mau menguatkan kita pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita merenungkan bagaimana kita diminta hidup di dalam Tuhan. Kita diminta untuk hidup bersama dengan Tuhan sekalipun kita ada di dalam pencobaan. Kita hidup di dalam pergumulan. Kita harus hidup di dalam pengharapan secara terus-menerus. Kita harus terus hidup di dalam iman. Kita harus terus di dalam kasih. Bagaimana caranya kita terus berpengharapan jika sesuatu yang kita harapkan Tuhan tidak jawab? Bagaimana kita terus hidup di dalam iman, sedangkan dalam dunia ini iman kita naik turun dengan persoalan yang ada. Bagaimana kita bisa hidup terus di dalam kasih meskipun atau sekalipun kita tidak menerima kasih dari orang lain? Ini menjadi tantangan, ini menjadi pergumulan bagi orang percaya. Tetapi sekalipun itu sulit, itu susah, Tuhan mau kita terus hidup di dalamnya. Karena apa? Karena di ayat yang ketiga telah dijelaskan bahwa karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan tidak sampai di situ saja, kita juga diberikan suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kemudian hal itu tidak dapat digantikan, itu tidak dapat dicuri dan melebihi segala sesuatu yang berharga di dunia ini. Terus kita dapat dipelihara, kita dikuatkan oleh Allah. Jadi sekalipun Allah memberikan pencobaan, kita tidak akan bisa melaluinya sendirian dan ada jaminan Allah di dalamnya. Oleh sebab itu, ketika kita hidup dalam pergumulan, kita hidup dalam pencobaan, sebagai orang percaya jangan kita menganggap pencobaan dan pergumulan itu sebagai cara Tuhan menghukum, Tuhan marah sama kita. Tidak. Harusnya kita memahami pencobaan dan pergumulan itu sebagai bentuk kasih sayang Tuhan untuk mendewasakan iman
kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan dikatakan di ayat yang ke-6, kita harus bergembira, Bapak Ibu, sekalipun kita ada di dalam duka cita, sekalipun kita ada di dalam berbagai pencobaan. Karena apa? Kita harus lihat janjinya. Kalau kita hidup di dalam penderitaan, tapi Tuhan minta kita bergembira, ada janjinya di ayat yang ke-7b, kita akan menerima sesuatu yang lebih bernilai daripada emas. Kita akan memperoleh puji-pujian, kita akan memperoleh kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Apa yang mendatangkan bahagia dalam hidup ini kalau bukan dipuji, kalau bukan dihormati? Saya dan Bapak Ibu, bahkan manusia pada umumnya sangat senang dihormati, sangat senang dipuji. Bahkan banyak atau ada beberapa orang menjadi gila hormat di dalam dunia ini. Tetapi hormat, puji-pujian, dan kemuliaan yang Allah tawarkan berbeda dengan apa yang selama ini kita terima dari orang lain. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini tidak selamanya indah. Dan kalau kita hanya mau menerima yang indah saja, kita adalah pribadi yang sangat egois. Hidup bersama Tuhan tidak selamanya melewati jalan tol. Seringkali kita harus melewati jalan yang penuh kerikil, lubang, dan seringkali kendaraan kita harus menginjak paku sehingga menghentikan perjalanan kita. Tetapi apakah jalanan yang jelek, jalanan yang berkerikil, yang terkadang ada pakunya membuat kita harus berhenti dan tinggal diam di sana? Tidak, kita berusaha melewatinya. Kita berusaha mengganti ban kendaraan kita agar kita dapat melewatinya. Demikian dengan hidup. Ketika pencobaan dan pergumulan datang melanda kehidupan kita, kita jangan berhenti. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti berserah. Tapi terus berserah, terus percaya bahwa ada Tuhan di sana. Dia bukan pribadi yang menunggu di ujung jalan, tapi dia adalah pribadi yang bergandengan tangan di sepanjang jalan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi dan mengasihi Tuhan, sekalipun kita tidak melihatnya, tetapi kita percaya kita akan memperoleh anugerah keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan. Melalui firman-Nya pada hari ini, kita dimampukan untuk melihat bagaimana rancangannya di dalam kehidupan ini. Kita harus melihat bahwa kita hidup saat ini, kita sukses saat ini, kita mampu saat ini, semua karena Tuhan, bukan karena kita, bukan karena hebat saya dan Bapak Ibu. Ada suatu ilustrasi di mana jika saya dan Bapak Ibu harus pergi ke suatu pulau, dari tempat awal kita melewatinya dengan kendaraan mobil atau motor. Namun di tengah perjalanan, jalannya terputus dan harus melewati jembatan gantung yang menyeberangi sungai. Dan hanya itu satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Boleh kita lihat jembatannya itu tersusun dari kayu-kayu yang lapuk, bahkan tali yang harus menjadi pegangan tangannya itu adalah tali yang tidak kuat lagi, sehingga ketika kita melewatinya kita akan goyang sekalipun kita mencoba memiliki keseimbangan dalam melewatinya. Pilihannya hanya dua. Kita kembali pulang tanpa kita lihat keindahan itu pulau, atau yang kedua kita melewatinya dengan percaya, mengorbankan ketakutan kita, melewatinya dengan penuh pengharapan akan Tuhan. Demikian juga iman kita.
Tidak mungkin ketika kita menghadapi pergumulan di hadapan kita kembali pulang, kita menyerah, kita meninggalkan Yesus Kristus. Sedangkan kehidupan kita, perjalanan kita tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Jangan hanya karena jembatan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kita menyerah. Seharusnya kita lewati. Kita pakai kualitas pengharapan kita pakai kualitas iman dan kasih kita untuk melewatinya. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu tidak dapat melihat bunga yang indah tanpa adanya kaktus yang berduri. Jadi jangan berharap tiba-tiba melihat bunga yang indah kalau tidak mau menerima kaktus yang berduri. Kita juga tidak dapat melihat kupu-kupu yang cantik yang terbang ke sana kemari kalau kita tidak mau melihat ulat yang menjijikan. Jadi kita harus melihat ulat yang menjijikan itu terlebih dahulu, baru kita bisa tahu bagaimana cantiknya, indahnya sayap kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Sama, kita tidak akan pernah melihat rancangan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera kalau kita tidak pernah mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah mau hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di dalam Tuhan memang tidak selamanya indah. Tapi di akhirnya akan memperoleh keindahan yang kekal dan tidak dapat direbut oleh apapun, bahkan melebihi keindahan yang dunia tawarkan. Di saat ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk terus hidup di dalam pengharapan iman dan kasih. Sekalipun kita terus berpengharapan, tapi Tuhan belum menjawab, jangan menyerah. Kita terus hidup di dalam iman, sekalipun iman kita seolah-olah dalam tanda kutip dipermainkan, naik dan turun. Terus percaya, kita harus terus hidup di dalam kasih, sekalipun orang yang kita berikan kasih tidak memberikan kasihnya kepada kita. Jadi, jangan karena dunia ini mengecewakan kita menghentikan pengharapan iman dan kasih kita. Jangan karena dunia ini mengecewakan kita berhenti hidup bersama Tuhan. Jangan melewati damai sejahtera yang Tuhan berikan hanya karena ketidaksabaran dalam hidup ini. Dalam rangka bersyukur atas rancangan Tuhan 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, saya mau mengajak kita semua melihat dan memperhatikan para kaum muda yang menjadi generasi penerus gereja dan bangsa. Sudah saatnya Bapak Ibu sebagai orang tua mewariskan teladan iman dan teladan kehidupan bagi generasi muda, bagi gerakan pemuda, agar mereka mencintai pelayanan, mereka turut bertanggung jawab dalam gereja. Mereka juga menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah dimanapun mereka berada. Ajari mereka hidup bersama Tuhan, agar dari masa muda mereka merasakan damai sejahtera, dan untuk seterusnya mereka dapat mewariskan teladan iman bagi anak cucu kita ke depannya. Mari jangan takut, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Selalulah menjadi berkat seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat berproses, selamat mensyukuri anugerah pertambahan usia bagi gerakan pemuda yang ke-70 tahun. Kiranya terus menjadi pemuda yang menyenangkan hati Tuhan. Teruslah hidup bersama Tuhan dalam masa mudamu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.